Tak terasa sudah paruh pertama kita tuntaskan. Semoga semua rangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangannya dan ketidakpantasannya. Saudaraku, menyambut berjalannya paruh kedua di antara nanti puncak ibadah kita adalah di Ashrul Awakhir. Kemarin subuh atau tadi subuh tepatnya, saya pengajian di salah satu masjid di Surabaya mempertanyakan tentang pembagian 10-10 ini dari mana dasarnya. Karena ada salah satu ustadz yang kebetulan sangat terkenal di dunia maya gitu ya. Itu mengatakan hadisnya palsu. Ternyata setelah kita coba diskusikan dengan memang orang-orang yang ahli di bidangnya, khususnya bidang hadis, pembagian 10-10 itu memang benar-benar berdasar dari baginda Rasulullah SAW. Makanya ada penyebutan istilah Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir. Nah, masjid kita punya harapan kiranya di 10 hari terakhir itu nanti kita benar-benar menyemarakkan sebagaimana Rasulullah dan para sahabat lakukan. Ibu-ibu, jenengan pernah membayangkan enggak Ashrul Awakhir di Mekah atau di Madinah? Atau sebagian jenengan bapak-bapak ada yang sudah merasakan 10 hari terakhir suasana di Mekah dan Madinah seperti apa? Itu saking istimewanya malam 10 malam terakhir bagi dua tanah suci itu, sampai kita-kita yang kepingin menikmati suasana 10 malam terakhir di Mekah maupun di Madinah itu kadang bahasa kita rodok setengah diplokoto sama penyedia fasilitas di sana. Karena kalau kepingin menikmati 10 hari terakhir di Mekah maupun di Madinah itu kita harus membayar 10 hari. Walaupun misalnya paket 10 hari itu kita bagi menjadi Madinah 5 hari, Mekah 5 hari, tetap di Madinah kita harus membayar hotel 10 hari, di Mekah kita juga harus membayar hotel 10 hari. Dan itu bagi orang-orang yang kepingin menikmati 10 hari terakhir gak ada masalah. Makanya umroh di 10 hari terakhir itu berlipat-lipat biayanya karena seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Sebagaimana yang Al-Fakir sendiri rasakan 10 hari di Mekah, 10 hari di Madinah itu suasananya kayak padatnya itu kayak haji gitu. Nggak ada sela kayaknya. Kita berangkat telat dikit ya udah jangan berharap dapat di dalam masjid gitu. Dapatnya itu di jalan raya. Saya pernah kebetulan karena sorenya masih jalan-jalan ke beberapa tempat gitu ya. Masuk ke Mekah itu menjelang maghrib jalan udah ditutup semua. Radius hampir 3 kilo. Jadi ketika saya berusaha mendekat ke area masjid gitu ya, benar-benar enggak bisa, jalan itu penuh padat. Dan itu kepadatan itu sampai radius seperti tadi itu yang jalan ditutup. Jadi kurang lebih sekitar 2 kilo dari arah masjid. Itu padatnya, saya sempat mendokumentasikan itu karena waktu itu setelah masuk ya, hari berikutnya saya mengajak teman-teman, ayo ngerasakan suasana saat Rasulullah menerima wahyu. Jadi saya ajak malam 27 Ramadannya, sebagian para ahli hadis sepakat 27 Ramadan sebagai hari turunnya Al-Quran, ya, bukan 17 Ramadan. Karena Lailatul Qadar adalah hari turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar kan gitu. Tapi sebagian ulama berkeyakinan 17 Ramadan ya oke lah. Tapi gimana Al-Islah bisa jadi seperti kayak Mekah atau Madinah? Kita tarawih di sana masuk Isya rata-rata di atas jam 7, kadang-kadang sampai setengah 8 gitu. Selesai sholat Isya katakan misalnya jam 8-an lah, jam 8 seperempat itu selesai sholat Isya. Nanti tarawih kebetulan di sana di Mekah Madinah itu tarawihnya 20 ya, selesainya kurang lebih sekitar antara jam 11 setengah 12 malam.
Dan di 10 hari terakhir orang rela tidak pulang karena jam 1 sudah mulai qiyamul lail. Qiyamul lail di sana dilaksanakan full mulai malam 20 sampai malam terakhir, enggak tahu apakah malam 29 atau malam 30 nanti terakhirnya. Dan mereka di sana qiyamul lail 11 rakaat dengan imam-imam terpilih yang nantinya seandainya ngomong dengan suasana jamaalis lah ini, seandainya rodok dawa titik itu nikmat gitu. Ya, rodok panjang dikit itu rasanya nikmat. Nek perlu mungkin barangkali ngundang imam-imam yang bersuara istimewa ya, yang bisa membuat kita merasakan nuansa Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu asik sekali itu. Karena memang seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sahih Bukhari Muslim mencantumkan hadis riwayat dari Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah full 10 hari i'tikaf. Full. Jadi kalau ada yang mempertanyakan dalilnya i'tikaf, ya i'tikaf. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Membangunkan istri-istrinya dan putra-putrinya. Dibangunkan. Nah, rumahnya Rasulullah kan dempet. Berarti mereka bukan di masjid posisinya. Bukan di rumah posisinya. Para istri dan para anak-anak Rasulullah itu diajak ke masjid juga karena sebagaimana jumhur ulama fikih ya memberikan definisi bahwa i'tikaf itu harus di masjid bahasanya jami'. Kalau di sini masih jami' cuma satu, masih jami' kita yang di alun-alun itu atau mungkin Masjid Agung ya yang arah ke Mundur misalnya. Nah, disebut jami' itu maksudnya masjid yang digunakan untuk Jumatan. Itu baru nanti secara hukum syar'i i'tikafnya sah. Jadi nggak bisa i'tikaf misalnya di musola atau di masjid-masjid kecil dan sebagainya. Di sekitar Madinah itu banyak masjid-masjid kecil, tapi tidak digunakan untuk Jumatan. Kayak Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, Masjid Humamah itu ada di sekeliling Masjid Nabawi, tapi tidak digunakan. Gitu. Dan juga tidak digunakan untuk sholat fardu. Kalau masjid-masjid besar kayak Kuba, Kiblaten, Jumat, Khandaq dan sebagainya itu digunakan untuk i'tikaf. Jadi secara syar'i, secara ketentuan syariah, i'tikaf itu harus di masjid yang digunakan untuk Jumatan dan tempat kita sudah memenuhi syarat. Tinggal nanti apakah kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, ibu-ibu dibangunkan anak-anaknya kira-kira. Ayo berduyun-duyun ya, bapak-bapak, ayo dibangunkan. Ya, mulainya jam berapa? Misalnya Rasulullah memang memulainya di nisful lail. Nisful lail, separuh malam, bukan sepertiga malam terakhir, kemepetan. Makanya di sana jam 1-an itu sudah mulai qiyamul lailnya di Mekah, di Madinah sampai mulai dari dulu diijtihadi istilahnya. Diinisiasi oleh zaman Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, salat tarawih itu dikumpulkan di masjid dengan berbagai tambahan ritual-ritualnya. Tambahan karena di zaman Rasulullah tidak dilaksanakan itu. Sampai Umar bin Khattab mengatakan ahlal bid'ah. Bid'ah yang paling manis adalah tarawih dan qiyamul lail di bulan Ramadan khususnya di 10 hari terakhir. Nah, kalau dikondisikan betul-betul baik, tempat kita sudah sangat representatif masjid ini, hawanya juga sangat representatif, sejuk. Pokoknya hati-hati, gak usah kalau i'tikaf gak usah bawa bantal atau guling atau selimut nanti mapan turu. Bukan mapan qiyamul lail ya. Jadi imamnya nanti karena amalan yang dianjurkan di antara yang paling dianjurkan ya, ada 4 ya. Yang pertama qiyamul lail. Awalnya harus i'tikaf dulu. Itu yang paling dianjurkan. Terus i'tikaf isinya apa? Isinya qiyamul lail. Jadi salat malam ya. Supaya tidak dewe-dewe dan nanti terus moro silik genji dan sebagainya. Jumhur ulama membolehkan walaupun itu ada yang berpendapat tidak membolehkan ya, melakukan qiyamul lail bersama-sama. Kalau tarawih itu sudah ijma, memang dilaksanakan secara berjamaah. Tapi kalau qiyamul lail itu ada yang berpendapat tidak boleh. Tapi
nanti jenengan akan merasakan nuansa qiyamul lail berjamaah itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi dan rata-rata di masjid-masjid besar. Gitu ya. Nah, ketika qiyamul lailnya dipimpin oleh qori terbaik kita, sebagaimana memang dianjurkan oleh Rasulullah, yang imami adalah aqra'ukum, yang paling fasih, yang paling merdu dan sebagainya, maka dia sudah dapat ibadah yang ketiga, yaitu tilawatil Quran untuk amalan yang dianjurkan di 10 hari terakhir tersebut. Dan yang terakhir nanti setelah qiyamul lail misalnya dapat, terserah kesepakatannya di sini, di beberapa masjid yang sudah janjian menjadwal qiyamul lail sama saya, ada yang usah jangan 11 kakean, terus piro? Ya 5 aja, atau kadang-kadang 7 aja, enggak apa-apa. Ya. Karena memang batasannya satu. Ya kan, Rasulullah mengakhiri qiyamul lailnya atau witirnya dengan 1 rakaat misalnya, minimal 1. Tapi Rasulullah enggak pernah melakukan 1. Ya. Jadi paling tidak 3, kelipatannya ganjil ya, 3, 5, 7, 9, 11 gitu ya. Itu seperti itu. Nah, setelah kita dapat i'tikaf, kita dapat qiyamul lailnya, kita dapat tilawah Qur'annya dari para qori-qorinya, mendengarkannya dengan khusyuk, dengan khidmat misalnya. Nah, berikutnya dilanjutkan dengan memperbanyak zikir. Saat mengibaratkan betapa semangatnya para sahabat melalui 10 malam terakhir dengan tilawah dan zikir itu, Ibnu Mas'ud menggambarkan kami seperti mendengar suara lebah, baik dari tempat-tempat sholat kami maupun dari rumah-rumah kami. Artinya malam-malam itu jarang para sahabat yang tidur, jarang. Di dalam Al-Quran digambarkan mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur mereka. Jadi sampai begitu digambarkannya, menjauhkan lambung mereka dari tempat mereka membaringkan badan. Artinya nggak turu gitu, nggak ngeleyeh, nggak mapan. Nah, semoga apa yang diinisiasi oleh bapak-bapak takmir di sini nanti ya disemangati oleh seluruh warga, seluruh jamaah masjid yang kita cintai ini. Ayo kita ajak anak-anak kita. Ya enggak apa-apa. Kapan lagi mereka bisa kenal qiyamul lail 10 malam terakhir? Ya. Kalau anak-anak saya selama waktu di Gresik biasanya saya ajak bareng-bareng ke Nurul Jannah di Petro sana, bareng-bareng. Ini ada 2 anak saya yang ikut. Biasanya kita ajak bareng-bareng gitu dengan istri dan anak-anak. Nah, sekarang ayo kita hidupkan. Bagaimana suasana biar menarik? Ya tadi itu. Mungkin kalau di masjid saya, di rumah saya isi tambahan Lailatul Qiraah misalnya, atau hal-hal lain yang mungkin barangkali bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk menambah pengetahuan gitu. Malam ini ada acara yang mengadakan remaja masjid. Besok Nuzul Quran juga ada acara yang mengadakan remaja masjid. Jadi semuanya ditangani oleh remaja, bukan ditangani oleh bapak-bapak. Bapak-bapaknya mendorong dan ngamini dok. Mungkin itu sekedar untuk mendorong dan memotivasi kita, khususnya jamaah Masjid Al-Islah tercinta ini ya. Semoga nanti ini kan sebagian mungkin masuk sudah paruh kedua, tapi sebagian ini masih malam ke-15. Jadi nanti memasuki malam ke-20, ayo tahun depan kita nggak bisa jamin apakah kita bisa menikmati nikmatnya 10 hari terakhir. Ayo kita ajak anak, istri, keluarga kita ke masjid. Mulainya jam berapa? Terserah kesepakatan. Ada yang menjadwal saya jam 11, ada yang jam 12, ada yang jam 2, ada yang setengah 3. Monggo sak kerso kesepakatannya di sini bagaimana supaya tetap nyaman, dilakukan dengan khidmat, dinikmati betul suasana itikafnya. Kalau terpimpin baik, seandainya sendiri-sendiri tapi terkondisi juga baik. Monggo dan enggak usah memperdebatkan hukum ini itu dan sebagainya. Kalau urusan-urusan fikhiyah begitu atau hukum-hukum syariah bisa diskusi sama saya, insya Allah one stop service, saya siap menemani panjenengan berdiskusi soal muqaronah atau fikih-fikih perbandingan. Ya, insya Allah kita siapkan hati yang betul-betul tulus, ikhlas mendekatkan diri kepada Allah. Kita siapkan fisiknya dengan baik. Nek perlu nanti mungkin diadakan sahur bersama di sini juga keren, ya biar semangat jamaahnya. Ya, kalau di Nurul Jannah menyediakan sahur bersama di 10 hari terakhir itu rata-rata di atas 500 jamaah. Antara 750 sampai 1000 jamaah kadang-kadang. Enggak tahu kalau selama pandemi ini jauh menurun.
Mudah-mudahan mungkin kalau Al-Islah kapasitas tampungnya mungkin 2.500 ya, mudah-mudahan terpenuhi insyaallah. Atau sampai 5.000 ditambahi malaikat maksudnya. Ya bagus ya. Matur nuwun, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memotivasi semangat kita untuk 10 hari terakhir dengan iktikaf, qiyamul lail, tilawatil Quran dan zikir-zikir shalawat dan lain sebagainya. Aqul qouli hadza fa astaghfirullah wa lakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.